Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody, good afternoon everybody, and good evening everybody. Okay, for these sections, I wanna explain the material about who am I. Okay, you can answer it by yourself. Who you are actually. Why? We have to learn about it because it is one of the way for us to know about our strength and your weaknesses before we do the preparations if you want to get a job. Okay, let me see for the next slide. Okay, next slide. You can see from this picture, what will you do after graduated from your campus? I believe that ini pertanyaan yang selalu muncul maybe before you graduate from the campus or after graduated from campus. Sebelum atau sesudah lulus dari kampus, mungkin ini pertanyaan yang sudah pernah terfikirkan sebelumnya. Okay, have you thought about it? Actually, I have three choices answer. Saya punya 3 pilihan jawaban, bukan 3 pilihan, tiga pilihan jawaban yang mungkin ini menjadi salah satu jawaban kalian juga. Okay, let me see. What are they? The first one, continuing study. Continuing study, maybe most of you or all of you want to continue your study. Maybe you want to continue your bachelor degree or master degree dari D3 ke S1, dari S1 ke S2, dari S2 ke S3. Karena yang namanya belajar itu tidak akan pernah puas, ya. This is the first choices. Continuing study. Entah itu kalian ingin melanjutkan studinya di dalam negeri ataupun di luar negeri. Who knows? Kita tidak ada yang tahu ya. Mungkin ada yang setelah ini kalian dapat beasiswa ke luar negeri, ya mungkin itu pilihan kamu untuk melanjutkan ke luar negeri. Atau kamu dapat beasiswa juga di dalam negeri, ya sudah kamu jalani itu beasiswa di dalam negeri. This is the first choices. Next. Okay, for the next is getting a job. Wow, getting a job. I believe that all of you really want to get the best job after finish your study or after graduated your study from the campus. Maybe your skill is very good to join in that company and then the company will receive you and then work together. Atau bisa jadi juga sama. Mungkin kalian dan nanti kalau sudah lulus dapat pekerjaannya ke luar negeri. Kita tidak tahu, mungkin ada satu perusahaan yang sebelumnya kamu magang di situ dan kamu direkomendasikan untuk keluar negeri. Who knows? Kita tidak tahu. Atau mungkin kamu getting a job-nya di perusahaan yang sudah kamu favoritkan sebelumnya dan kamu join di dalam perusahaan itu. Kita pun tidak tahu. Atau mungkin awalnya kamu bergabung dengan perusahaan yang mungkin kamu sebelumnya tidak mau, terus kamu jalani pekerjaan kamu dan akhirnya kamu pun jadi mau gitu bekerja di tempat itu. This is the second choices, getting a job. Jadi kalau yang tadi pertama adalah continuing study, melanjutkan studinya. Yang kedua, mungkin kamu setelah lulus kamu langsung dapat pekerjaan. Karena kita nggak tahu ya seperti apa nanti setelah lulus. And the last is, masalah getting a job, saya mau tambahkan lagi. Actually in getting a job, this is your opportunity to achieve your dream. Kesempatan kalian untuk meraih mimpi kalian. You have to study hard and also you have to work hard. Kalau kalian menjadi lulusan yang bagus, terutama have a good skills, pasti perusahaan juga akan menerima kalian dan ditempatkan di posisi yang the best position, and salary-nya juga very good. So good luck ya. Nanti kalau misalnya sudah lulus langsung getting a job. Next, the last. Saya tidak tahu ini the last betul atau tidak. Getting married. Okay. The last is getting married, karena kita tidak tahu juga apa yang akan terjadi kalian setelah lulus dari kampus. Maybe yes or maybe no. Kita tidak tahu yang namanya jodoh kan. Maybe firstly
kamu getting a job and then gak lama lagi getting married, atau kamu getting married setelah itu continuing study, atau after getting married you getting a job. Kita tidak tahu itu semua ya. All of them are your choices, so you have to determine from now. Kamu yang harus menentukan ini dari sekarang. So that's why for the previous meeting I try to ask you to state what is your dream, because you have to continue your life. You live, and then you have to improve or develop your skills before you graduated from the campus. Okay, next slide. This is the important point for you. What should you prepare before you want to get a job? Apa sih yang mesti kita siapkan sebelum kita mau dapat pekerjaan? Apa ya kira-kira? Saya yakin kalian sudah tahu jawabannya. The first one, application letter, of course. Do you know what is the application letter? You can see from this picture. Surat lamaran pekerjaan. This is very important for us to try to apply our application letter to the company. Jadi kita coba kalau pengen melamar pekerjaan harus ada surat lamaran kerja. Kalau tidak ada surat lamaran kerja, bagaimana perusahaan bisa tahu kalau kita mau bekerja di perusahaan tersebut? Oke? Nanti for application letter, nanti untuk lebih detailnya, in detail, I will explain it in another meeting. Saya akan jelaskan ini nanti spesifiknya di pertemuan yang akan datang. Jadi kita skip untuk application letter. Kita hanya sekedar tahu aja apa yang harus kita persiapkan sebelum kita mendapatkan pekerjaan. And the second one is curriculum vitae. Oke, curriculum vitae kalian tahu ya, ini adalah daftar riwayat hidup. Mulai dari your identity, your name, sampai pengalaman, your experiences, terus kamu lulusan dari mana, SD, SMP, SMA, S1 dan sebagainya, D3-nya di mana dan sebagainya. Ini dirangkum dalam curriculum vitae. Ini pun sama. Nanti for another time saya akan jelaskan lebih detail lagi untuk curriculum vitae. Jadi inilah dua yang sangat penting harus kalian persiapkan sebelum getting the job. Okay, next. This one. How to answer what are your strengths and your weaknesses. This is the important point for our meeting today. Ini adalah inti dari materi kita hari ini untuk mengetahui bagaimana kelebihan dan kekurangan kita. Kenapa kita harus mempelajari ini? Because ini akan muncul ketika kalian melakukan wawancara setelah kalian melewati mungkin tes tulis sebelumnya. Setelah itu ada tes wawancara dan ini pasti akan dipertanyakan. So for these sections, I will give you how to answer your strengths and your weaknesses in English, dalam bahasa Inggris. Gimana sih caranya pengucapannya, atau bagaimana cara pembuatan kalimatnya untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan kita dalam bahasa Inggris. Let we see. Okay, this one. We have to be focused on the strengths first. Jadi kita ke kelebihan dulu, setelah itu baru ke kekurangannya. You can see from the sentences. The first one is I am good at blah blah blah. Nah, di sini satu frasa yang bisa mengawali untuk memperkenalkan kelebihan kita pada seseorang, mungkin pada orang yang mewawancarai kita nanti. Ini kita bisa gunakan I am good at blah blah blah. For example, I am good at operating computer. Saya pandai dalam mengoperasikan komputer. Jadi, when there is someone asks to you, what is your strength? Kamu jawab, okay, I am good at operating computer. Disebutkan.
kelebihan kamu tuh apa aja. Nah, ini salah satu caranya, pakai I am good at bla bla bla. Ini hanya contoh saja. Kamu mungkin ada banyak sekali kelebihan yang nggak saya tahu di sini ya. Ini kan hanya contoh aja. Nanti kalian sebutkan aja kelebihannya, semuanya disebutin di situ. Dalam dunia kerja, of course. Ya. Terus yang kedua, I am good at working under pressure. Nah, di sini saya pandai bekerja di bawah tekanan. Jadi dia mungkin work hard banget orangnya gitu. Ya, jadi paham ya? Jadi I am good at ini saya pandai dalam apa? Operating computer, working under pressure, terus mungkin apalagi yang bisa kamu tunjukkan kelebihan kamu bisa menggunakan kalimat yang pertama. Atau mungkin kamu pengen cara yang kedua untuk mengungkapkan kelebihan kamu. For example, I am skilled at. Nah, ini frasa lainnya ya dalam bahasa Inggris. I am skilled at bla bla bla. For example, I'm skilled at handling customer. Saya pandai menangani pelanggan. Nah, saya seperti itu. I am skilled at using Photoshop. Saya pandai menggunakan Photoshop. I am skilled at analyzing data. Saya pandai menganalisis data. Nah, ini semua kalimat ini bisa kalian gunakan ketika kalian ingin mengungkapkan kelebihan kalian. Oke, masih ada yang lain lagi. Contohnya seperti ini. My strength is bla bla bla. Nah, ini pun sama. Kelebihan saya adalah, di sini saya kasih contohnya, my strength is my ability to communicate well. Kelebihan saya adalah kemampuan saya untuk bisa berkomunikasi dengan baik. That is, okay? Jadi kamu bisa pilih apapun itu kalimat untuk mengawalinya, bebas. Ini saya kasih cara-caranya, ya. Okay, next. I am bla bla bla. Di sini pun sama. I am bla 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 ini bisa untuk mengawali jawaban untuk yang strength tadi, kasih tahu kelebihan kamu. Misalnya, I am proactive and trustworthy. Trustworthy ini di sini saya proaktif dan bisa dipercaya. Atau yang kedua, I am friendly and good problem solver. Saya tuh di sini ramah dan saya pun bisa memecahkan masalah dengan baik. Oh, di sini semuanya dikeluarin ya, semua strengths-nya dikeluarin. Kelebihan kamu apa aja bisa, apa aja itu dikeluarin di sini. Atau di sini katanya I am fast learner. Saya belajar dengan cepat, atau saya itu orang yang pembelajar cepat. Apa yang dikasih saya bisa. Apa yang diajarin, misalnya karena baru jadi sekretaris, kamu baru diajarin, kamu langsung bisa. Kamu dijadiin misalnya di kantor sebagai IT, baru diajarin, kamu bisa. I'm fast learner, seperti itu. Ya. Next, I can. Oke, for I can. Kalau I can ini kayaknya udah sering banget ya kalian temukan ini di sini ada modal can. Kalian tahulah can itu artinya apa? Can itu artinya dapat. Can, may, must, be able to, are going to, dan lain sebagainya. Ini sudah kalian dapat pelajaran ini kalau di kampus, berarti bahasa Inggris 1 dan bahasa Inggris 2. Nah, di sini can pun bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mengungkapkan kelebihan kamu. For example, I can work independently. Saya bisa bekerja secara mandiri. Or I can work independently and team. Saya bisa bekerja bekerja sendiri dan bisa juga bekerja secara tim. Biasanya kayak gini nih kata-katanya muncul di surat lamaran kerja ya. Nah, di sini kalian bisa gunakan untuk mengungkapkan kelebihan kalian. The last, ada satu lagi. I know how to blah blah blah. I know how to handle client.
Saya tahu bagaimana cara menangani klien. Oke, atau kamu pengen pakai kalimat I know how to use variety software. Saya tahu bagaimana cara menggunakan berbagai macam software. Atau yang terakhir, I know how to manage the time well. Saya tahu bagaimana cara memanage waktu, mengatur waktu. Nah, dari semua yang sudah saya berikan ini, bisa kalian gunakan nanti sebagai ungkapan atau sebagai cara bagaimana mengungkapkan kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kalian. Because it is very important for you. Before maybe we can start it on your application letter. Kita akan ungkapkan ini di application letter nanti. Ya, karena bagaimanapun kita harus tahu kelebihan kita. Di samping kelebihan pun pasti kita ada kekurangan yang ada dalam diri kita. Okay, you can see from here. Your weaknesses. Oke, untuk strength sama weaknesses saya tidak terlalu membahas secara dalam because nanti ada materi juga itu tentang persiapan wawancara. Nanti untuk persiapan wawancara ini di strength sama weaknesses akan saya bahas lagi lebih dalam lagi, terutama di weaknesses. Jadi ketika seseorang menanyakan, actually what is your weaknesses? What are your weaknesses? Apa sih kelemahan-kelemahan kamu? Please, jangan jawab, don't answer saya tidak punya kelemahan. Ketika wawancara tuh, wah itu bahaya sekali ya. Oh, berarti ini orangnya sombong, dia nggak punya kelemahan. Di sini ada cara bagaimana kita mengungkapkan kelemahan kita, terutama dalam wawancara. You can see from these sentences. Okay, the first sentences is, contohnya ya, I feel my English ability is my weaknesses, but I know this is only a temporary problem. I will studying hard to communicate more effectively. Jadi ketika kita mengungkapkan kekurangan kita, kita bukan hanya memberitahu kekurangan kita saja. Jadi di sini kalian mencoba untuk memberikan solusi dari kekurangan kita. Ada rasa untuk memperbaiki kekurangan kita itu apa dan bagaimana cara solusinya, seperti itu. Itu untuk menutupi minus-minus kita. Oh, ternyata dari kekurangan dia mau belajar lagi untuk bisa lebih baik. Nah, di kalimat yang pertama tadi, di sini katanya kelemahan saya merasa bahwa kemampuan bahasa Inggris saya itu merupakan di sini katanya saya merasa bahwa kemampuan bahasa Inggris saya itu merupakan kelemahan bahasa Inggris yang saya miliki. Namun, nah di sini ada kata namunnya ya. Saya akan belajar dengan lebih giat lagi atau dengan keras sehingga saya bisa berkomunikasi lebih efektif. Nah, di situ katanya bahasa Inggrisnya lemah, tapi dia akan mencoba untuk lebih giat lagi untuk bisa berkomunikasi secara efektif. Oke, kalian bisa lihat ya contohnya seperti ini. Second one, contoh yang kedua. I feel my weaknesses is not being detailed person. I realize that my weaknesses can affect my quality. But, I currently working to finding a way to fix it. Di sini katanya, saya merasa bahwa kelemahan terbesar saya adalah menjadi orang yang tidak teliti. Saya sadar bahwa kekurangan atau kelemahan saya, I realize, saya sadar di sini, katanya ini bisa mempengaruhi kualitas saya. Nah, itu kualitas kerjanya, pastinya sih seperti itu. Tetapi, nah di sini ada solusinya. Saat ini saya sedang berusaha untuk mencari cara bagaimana untuk memperbaikinya, a way to fix it. Jadi dua contoh ini bisa kalian gunakan nanti ketika kalian diminta untuk mengungkapkan kelemahan kalian. So, for these sections, kalian sudah tahu
who am I. Jadi kalian tahu, oh iya, kelebihan saya itu A sampai Z. Kalian pahami di situ. Oh, kelemahan saya itu mungkin A sampai F. Kalian pahami itu. Untuk pengungkapan bahasa Inggrisnya seperti yang sudah saya berikan contoh tadi, silahkan kalian bisa gunakan kalimat-kalimat contoh ini sebagai referensi. Nanti kita akan coba praktis di sesi berikutnya. Okay, thank you so much. Thanks for your attention. See you for the next meeting, for the next section, for the material. Okay, see you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.